Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya John Firdaus dengan NIM 24400-570. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas vlog pengganti ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Hukum Agraria, dan tema yang saya dapatkan ialah membahas mengenai wakaf, di mana saya akan membahas sesuai dengan ilmu yang telah saya pelajari dan apa yang telah saya pahami mengenai wakaf. Jadi, wakaf itu sendiri adalah suatu perbuatan hukum di mana individu ataupun kelompok, seseorang ataupun kelompok menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya ataupun dalam jangka waktu tertentu demi tujuan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi sudah banyak ya terrealisasikan perbuatan wakaf ini sendiri, di mana biasanya itu teraplikasikan ke dalam suatu lembaga pendidikan ataupun suatu lembaga sosial, baik juga mungkin rumah ibadah seperti masjid ataupun musola, dan di mana biasanya wakaf ini sendiri dilakukan oleh orang yang telah memiliki harta yang melimpah ataupun harta mereka yang bercukupan, dan mereka menyerahkan sebagian harta miliknya ataupun sebagian harta bendanya untuk dikerjakan ataupun dikelola oleh orang lain demi kesejahteraan umum. Dan perbuatan wakaf ini tidak dapat diambil kembali ataupun diperjualbelikan. Misal contoh, ketika seseorang memberikan sebagian tanahnya, termasuk juga mungkin bangunan, kepada sekelompok orang untuk dikelola ataupun dikerjakan demi mendapatkan suatu kesejahteraan umum. Nah, apa feedbacknya kepada mereka yang telah melakukan wakaf tersebut? Ialah ketika mereka memberikan tanah mereka ataupun mereka memberikan bangunan mereka akan mendapatkan pahala yang berkelanjutan selama tanah yang telah mereka berikan ataupun benda yang telah mereka berikan ataupun bangunan yang telah mereka berikan itu dikelola dan mendapatkan manfaat bagi orang lain. Walaupun meskipun pemberi wakaf tersebut telah meninggal dunia, pahala itu akan tetap terus menghasilkan dan tetap terus bertumbuh di dalam wakaf tadi, meskipun ia sudah meninggal. Jadi suatu pemberian dalam Islam itu ada 4. Yang pertama itu ada infak, yang kedua itu ada hibah, yang ketiga itu ada wakaf, dan yang terakhir itu ada sedekah. Berbeda dengan wakaf, infak, hibah, dan sedekah ini bisa langsung diaplikasikan saat itu juga, dan fungsionalnya itu saat itu juga, serta dapat langsung disalurkan dan digunakan pada saat itu juga. Berbeda dengan wakaf yang sifatnya itu berkelanjutan dan berkepanjangan dan tidak dapat diperjualbelikan ataupun tidak dapat ditarik kembali. Ada juga yang namanya zakat. Nah, berbeda juga dengan kebalikannya dibanding wakaf tersebut. Kalau zakat ini dia boleh dimiliki oleh individu dan dapat diperjualbelikan kembali. Jadi wakaf tersebut adalah suatu perbuatan di mana seseorang yang memberikan sebagian hartanya, seperti contohnya bangunan ataupun tanah yang mereka miliki, untuk dikelola orang lain dengan tujuan mencari ibadah ataupun mencari pahala sebanyak-banyak mungkin dan berkelipatan mungkin, walaupun meskipun dia nantinya akan meninggal, pahala tersebut tetap akan berkelanjutan dan tetap akan bertumbuh di dalam kehidupan
si pewakaf tadi. Nah, apa dasar hukumnya dalam perbuatan hukum tersebut? Ialah tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Indonesia, di mana Kementerian ATR BPN telah mengeluarkan sertifikat tanah wakaf sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kekuatan hukum hak atas tanah wakaf bagi tanah wakaf tersebut. Nah, jadi manfaatnya pun juga bisa kita lihat. Jadi ketika kita telah memberikan tanah wakaf tersebut kepada orang lain, ada jaminan yang telah disediakan negara untuk kita, dimana untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari sengketa tanah, karena kita tahu sendiri banyak sengketa tanah yang telah terjadi di dalam lingkungan masyarakat ya. Adanya perebutan lahan, adanya mereka yang tidak terima atas lahan yang kita beri dan ingin mengambil alih secara sepihak. Nah, untuk menghindari itu kita butuh yang adanya sertifikat tanah wakaf itu sendiri. Yang ketiga mungkin ada melindungi dari penjualan dan kehilangan untuk tanah yang telah kita berikan kepada pengelola, orang yang telah kita percaya untuk mengelola, dan di mana sertifikat tanah tersebut juga berkuasa atas untuk melindungi di mana perbuatan penjualan ataupun kehilangan tanah tersebut. Dan yang terakhir mungkin sebagai bukti perubahan kepemilikan dari si pewakaf tadi menjadi tanah milik umum. Nah, jadi untuk melakukan wakaf tersebut ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada pewakaf, yaitu orang yang melakukan wakaf tersebut atau orang yang memberikan harta bendanya untuk dikelola. Nah, nomor 2 ada namanya nazir. Nazir adalah orang yang mengelola harta benda ataupun wakaf tersebut. Dan yang ketiga ada namanya mauquf. Dan mauquf inilah yang menjadi wakaf tersebut atau harta ataupun benda ataupun wakaf tadi yang diberikan oleh pewakaf kepada si pengelola atau si nazir tadi untuk dikelola ataupun dikembangkan demi mendapatkan manfaat, yaitu untuk ibadah ataupun kesejahteraan bersama guna memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya. Begitu. Dan yang terakhir ada yang namanya ijab dan qabul. Baik, jadi wakaf ini sendiri juga terbagi atas harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Jadi ada pembagiannya juga. Jadi dimana kalau harta tidak bergerak itu, harta benda tidak bergerak itu seperti tanah, bangunan, ataupun kebun, ataupun sawah, ataupun ladang ya, yang mungkin bisa diberikan kepada si pengelola atau nazir tadi. Nah, lalu di bagian harta benda yang bergeraknya itu seperti contohnya kendaraan, misal mobil, diberikan kepada si nazir untuk dikelola. Misalnya dalam contoh kasus seperti memberikan sebuah mobil untuk dikendarain guna menjalankan suatu kegiatan yang bertujuan menjadi kesejahteraan umum. Nah, mungkin contoh lainnya itu seperti mesin ataupun seperti hak atas kekayaan intelektual seperti hak paten ataupun hak cipta, itu juga bisa sebagai wakaf tadi. Nah, selanjutnya itu ada uang. Nah, uang juga bisa diwakafkan, dan uang ini adalah suatu inovasi modern dari wakaf tersebut yang sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi kita juga bisa memberikan uang sebagai wakaf kita kepada contohnya kayak pengelola yang telah menyediakan wakaf tersebut, seperti misal masjid ataupun musola ataupun lembaga pendidikan lain yang misalnya contoh ketika kita memiliki uang berbeda dengan infak ataupun berbeda dengan sedekah, uang tersebut bisa dijadikan barang oleh si pengelola tadi untuk dipakai demi kepentingan ibadah ataupun kesejahteraan umum. Misal contohnya kayak kita memberikan uang sekitar 100.000, nominal 100.000 kepada pengelola wakaf tersebut, dan uang tersebut yang kita miliki mungkin akan diaplikasikan ke dalam suatu
kitab Al-Quran ataupun suatu mukena ataupun suatu alat yang digunakan mungkin untuk beribadah ataupun mungkin kesejahteraan umum dan bersifat terus menerus, bukan untuk diperjualbelikan kembali atau yang bersifatnya mudah habis. Jadi uang yang telah kita berikan tadi itu dapat memberikan pahala yang mengalir juga ke kita, meskipun kita nantinya telah tiada ataupun telah meninggal dunia, pahala tersebut tetap mengalir ke dalam kita, walaupun apa yang kita berikan itu mungkin nilainya kurang cukup dibanding dengan kita memberikan sebuah tanah ataupun sebuah bangunan yang nominalnya lebih besar dibanding apa yang kita berikan. Namun tidak ada patokan untuk menghalangi kita dalam melakukan wakaf tadi. Walaupun misal kita hanya memiliki uang Rp10.000, itu juga bisa menjadi suatu tindakan kita untuk melakukan wakaf tadi, dengan catatan dengan yang pastinya hati yang tulus. Nah, jadi wakaf ini sendiri juga bisa dijadikan sebagai suatu bisnis, di mana bisnis yang dimaksud bukan bisnis yang mencari keuntungan komersial, tetapi menjadi suatu bisnis yang mencari guna kesejahteraan masyarakat. Karena sifat daripada suatu wakaf ini sendiri adalah nilai pokok daripada wakaf yang diberikan itu tidak boleh berkurang maupun tidak boleh menurun. Nah, jadi misal dalam konteks wakaf yang diberikan dalam berupa uang atau bernilai dengan uang, itu ketika dibiarkan hanya disimpan, uang itu tentu akan tergerus dengan inflasi dan akan turun nilainya, sehingga uang tersebut harus dikelola ataupun diberikan untuk menghasilkan kembali, seperti misal contoh untuk dibuatkan rumah sakit ataupun untuk dibuat klinik gigi ataupun untuk diberikan kepada lembaga pendidikan untuk dikelola. Jadi uang itu bisa menghasilkan, dan sifat daripada wakaf tersebut harus disebarkan seluas-luasnya untuk kepentingan semua orang yang membutuhkan. Jadi manfaat daripada wakaf ini banyak sekali ya teman-teman, baik dari segi pendidikan, dari segi sosial, segi kesehatan, dari segi pemberdayaan, baik juga meningkatkan potensi manfaat ekonomis dalam kesejahteraan masyarakat, serta mungkin wakaf ini juga menjadi wujud kepedulian masyarakat serta kepedulian sosial demi kesejahteraan umum, namun tetap dalam pengelolaannya yang harus sungguh-sungguh dan profesional ya, demi kesinambungan manfaatnya. Jadi teman-teman, dari semua yang telah saya jelaskan dari awal, kesimpulan yang bisa saya ambil mengenai wakaf adalah sebuah bentuk ibadah dalam ajaran agama Islam, di mana mereka rela membekukan ataupun memberikan hartanya guna memberikan kemanfaatannya bagi umat manusia ataupun kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam, di mana wakaf itu sendiri bersifat sukarela dengan niat untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya dan secara berkelanjutan, serta harta yang telah diwakafkan itu tidak dapat diambil alih ataupun tidak dapat diwariskan serta dipindah tangankan kepada orang lain, karena harta yang telah diwakafkan itu telah berpindah alih dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan umum ataupun kepemilikan bersama. Jadi sekian mungkin yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Apapun yang telah saya berikan kiranya dapat diterima dengan baik, dan kiranya pun ada kesalahan dalam bicara ataupun kesalahan dalam kata mohon dimaafkan, ataupun ada ilmu yang bisa diambil silahkan diambil. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya jelaskan dan bisa saya sandingkan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya John Firdaus izin pamit diri. Shalom Ibu dosen, shalom teman-teman sekalian, shalom. Sahabatnya sudah Al-Quran tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.